silakan. Akalur, silakan. Oke, terima kasih Pak Joni. Pertama-tama terima kasih teman-teman untuk kesempatan yang boleh diberikan untuk saya bersaksi malam ini. Nama saya tadi sudah diperkenalkan, Carlos Halim dari chapter Brisbane. Istri 1, anak 2, umur 18 dan 9 tahun. Saat ini saya tinggal di Brisbane, di Australia sudah 29 tahun ya, asli dari Medan. Oke. Saya malam ini mau menyaksikan ya tentang kebaikan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan. Waktu itu saya masih bergerak di bidang pertambangan ya. Saya ini seorang mining process engineer lah. Jadi pada waktu itu industri pertambangan sempat kolaps tahun 2012-2013. Saya di PHK pada waktu itu dan kebetulan istri sedang hamil anak kami yang kedua dan akan segera ambil cuti hamil, artinya tidak akan terima gaji lagi, sedangkan kebutuhan finansial kami itu ya lagi tinggi-tingginya lah. Singkat cerita, cara paling gampang pada waktu itu mencari pekerjaan adalah menjadi property agent, padahal saya ini tidak punya pengalaman jualan lah sama sekali. Dan sebagai engineer, saya selama ini kan hanya dealingnya dengan desain pabrik, hitungan, mesin, dan yang seperti itu. Dan sekarang tiba-tiba harus terjun ke bidang... kurang. Ya. Apa, Pak? Santai, bro. Oke. Jadi jadi pada waktu itu ya disitulah kesombongan saya diproses ya, hampir setengah tahun saya tidak berhasil menjual apa-apa dan sorry ini signalnya agak jelek ya. Bagus sih, bagus, nggak ada merah. Oke, udah lanjut aja. Lanjut aja. Oke, saya nggak tahu kenapa ini biasanya oke. Alright, jadi ya. Jadi singkat cerita, ya saya diproses oleh Tuhan, saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, sudah terjun ke bidang properti, tapi nggak ngerti cara jualannya nih. Nah, saya bertemu dengan seorang developer, saya minta eksklusif listing, dia bertanya, pengalaman kamu apa? Saya bilang, saya tidak punya. Sudah berapa unit yang berhasil kamu jual? Saya jawab, nggak ada, 0. Lalu kenapa saya harus memberi kamu kesempatan untuk menjual proyek saya? Saya cuma jawab, kalau saya diberi kesempatan, saya jamin saya akan bekerja sekeras mungkin. Nah, singkat cerita, si developer memilih 2 agent untuk menjual proyeknya. Salah satu adalah Place, yaitu big real estate agent setara dengan Ray White ya dan kami. Singkat cerita, akhirnya dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa, kita berhasil jual lebih banyak daripada Place. Sehingga yang tadinya tidak bisa jualan, mulai berhasil jual 1 per bulan, mulai naik 2, 3, pernah sampai 15 unit per bulan, yang tadinya work from home sendirian, mulai hire orang, mulai sewa kantor, akhirnya kita beli kantor sendiri, akhirnya buka perwakilan di beberapa kota, termasuk di Jakarta juga, di PIK kami buka kantor kami. Karena tadinya saya pernah kehilangan pekerjaan ya, dalam bisnis saya ini saya banyak hire orang-orang yang juga pernah kehilangan pekerjaan. Dan ataupun yang tidak doing too well lah dalam pekerjaan mereka sebelumnya. Ada yang pernah bangkrut dalam bisnis mereka yang gabung dengan kita, dan ya boleh dibilang lah staff kami 90% orang-orang yang tidak punya pengalaman. Dan saya bersyukur Tuhan izinkan itu terjadi supaya saya juga bisa mengangkat banyak orang-orang yang lain. Nah, jadi itu singkatnya kesaksian saya. Tahun 2017 saya pernah, ini kasih 2 menit lagi ya, tahun 2017 saya diminta nih untuk menjadi chapter presiden Brisbane. Saya sempat bergumul ya, karena awalnya saya sempat punya pengalaman buruk nih dengan sebuah chapter yang mana chapter presidennya itu banyak ngajak orang kerjasama bisnis, tapi kemudian declare bankrupt, dan ada beberapa anggota akhirnya kehilangan duit dan lain sebagainya. Sehingga saya punya persepsi negatif nih terhadap full gospel pada waktu itu. Mohon maaf sebelumnya, saya berpikir orang-orang full gospel ini, ini bisnismen yang mencari ladang bisnis aja ini, buat networking, ini atau paling orang-orang di gereja nggak dapat mimbar, akhirnya datanglah ke full gospel. Ini, mohon maaf ya, ini istilah saya agak kasar nih, tapi pada waktu ini saya berpikiran ini bisnismen yang bermain gereja-gerejaan nih. Tapi dengan berjalan waktu, saya bertemu dengan beberapa pentolan full gospel, seperti Pak Samuel Matair, Pak Rudi Yap, Pak Vincent, dan juga Pak Adam Teja yang hari ini ada bersama dengan kita, regional presidennya ANZ. Saya lihat mereka begitu sibuk, namun bersedia meluangkan waktunya mereka. Mereka terbang ke Brisbane,
untuk support chapter kami di Brisbane, ninggalin bisnis mereka, biaya tiket, biaya akomodasi, itu total udah berapa tuh? Saya lihat kalau ini bukan sebuah panggilan, tidak mungkin mereka melakukan itu. Jadi pelan-pelan pemikiran saya berubah. Akhirnya saya bersedia menjadi chapter presiden dan saya ambil sebuah komitmen, kalau saya mengambil posisi sebagai chapter presiden, saya harus melakukan yang terbaik, tidak untuk kepentingan pribadi saya, tapi untuk kepentingan semua member-member yang ada, supaya semua bisa semakin mendekat kepada Tuhan. Jadi sekarang saya ambil sebuah komitmen, oke, ini saya harus cek benar-benar hati saya nih. Jadi chapter presiden, keuntungan untuk saya apa nih? Saya harus pastikan saya tidak mencari keuntungan pribadi. Networking, bisnis, saya ambil keputusan, oke, chapter meeting saya nggak boleh bawa business card. Mau bicara bisnis, boleh nanti, di lain waktu setelah habis chapter meeting. Jadi demikianlah kesaksian saya ya semoga ini bisa menjadi berkat untuk semuanya ya. Terima kasih. Ya, thank you Pak Carlos Halim. Bro Edicing ada tambahan? Terima kasih, kesaksian yang luar biasa Pak Carlos Halim. Ini pure kesaksian hidup ya. Jadi dari awalnya di PHK, sehingga membuka lapangan kerja buat bagi banyak orang. Luar biasa Pak Carlos Halim, terus menjadi terang ya. Kita di Full Gospel, jangan lihat orangnya Pak, kalau lihat orangnya ntar kecewa. Tapi lihat Ya, Pak. Pak Adam Teja luar biasa, udah meng-guiding. Ya, saya bersyukur punya leader seperti Pak Adam, Pak. Iya, oke. Thank you Pak Carlos Halim, saya memberkati kesaksiannya. Pak Carlos Halim, boleh aku tanya nggak? Ya, boleh silakan Pak. Waktu di PHK itu kan ada pressure nggak itu? Agak gimana? Gimana Pak? Waktu kena PHK kan nggak ada kerjaan, itu atau tekanannya berat nggak? Apa ada depresi atau gimana Pak? Oh, sangat-sangat berat Pak. Itu saya belum pernah di PHK dan selama ini ya pekerjaan saya, karir saya itu cukup bagus ya, sehingga saya tidak berpikiran saya bakalan kena PHK. Teman-teman sudah bilang, kalaupun ada PHK di perusahaan, saya yang paling terakhir lah yang akan di PHK. Karena dianggap yang paling qualified, yang tidak mungkin di PHK. Tapi ya begitulah ya, kalau kita terlalu sombong dan merasa diri hebat, Tuhan membalikan tangan, ya udah hilang semuanya. Tapi ya saya belajarlah dari situ. Stres sih Pak, stres. Ya, waktu kadang lagi stres itu apakah cari Tuhan atau gimana, atau lari ke mabuk-mabuk? Enggak, pada waktu itu saya nggak lari ke mabuk-mabukan, tapi jujur aja sih stres sampai saya nggak bisa doa lah. Jadi saya sih nggak mau doa itu susah. Jadi saya bersyukur ya ada keluarga, istri dan juga ada teman-teman di gereja yang mendukung ya, sehingga sampai akhirnya saya ambil keputusan lah ya udah coba-coba aja lah iseng, coba ambil properti ya, ternyata Tuhan buka jalan di situ sampai sekarang. Oke, thank you Pak Carlos Halim. Mari kita tepuk tangan buat Pak Carlos Halim untuk kesaksiannya. Thank you. Ya.